Halo guys, Ilona di sini. Selamat datang di episode pertama Sebeba, sesi belajar bareng Ilona. Kali ini aku mau bedah isi kepala aku setelah baca bab 1 buku Berani Tidak Disukai yang judulnya Malam Pertama. Disclaimer dulu ya. Aku bukan ahli psikologi Alderian. Di sini aku cuma mau sharing apa yang aku tangkap dan apa yang bikin aku ngerasa kena mental pas baca. Jadi, kalau kalian punya interpretasi beda, kita diskusiin bareng-bareng di kolom komentar ya. Poin pertama yang bikin aku mikir keras, ternyata kita itu bergerak sesuai tujuan, bukan cuma karena nasib atau masa lalu. Kadang kita ngerasa kejebak di lingkaran setan atau kebiasaan buruk yang kita benci, tapi anehnya tetap kita lakuin. Kenapa? Karena menurut buku ini sebenarnya ada keuntungan atau rasa nyaman yang kita cari di situ. Misalnya, kita bilang pengen berubah, tapi nggak gerak-gerak. Jangan-jangan tujuannya supaya kita gak perlu ngerasain capeknya berjuang atau takutnya gagal. Relate gak sih? Kedua, soal masa lalu. Buku ini bilang, bukan kejadian masa lalu yang nentuin kamu sekarang, tapi gimana cara kamu memaknainya. Ibaratnya masa lalu itu cuma bahan baku, ada yang dapat bahan baku pahit, terus dipakai buat alasan nyerah, tapi ada juga yang dapat bahan pahit yang sama, malah dijadiin motivasi buat maju. Jadi pertanyaannya, kacamata apa yang kamu pakai buat ngeliat masa lalumu sekarang? Poin ketiga, sering gak kita iri sama hidup si A atau si B, pengen banget jadi mereka. Tapi kata si filsuf di buku ini, kalaupun kita jadi mereka, belum tentu kita bisa sebahagia itu. Intinya bukan kenapa aku gak lahir jadi dia, tapi gimana aku pakai apa yang aku punya sekarang. Kita diajak buat jadi diri sendiri, tapi bukan berarti diem aja. Kita diminta jadi versi yang lebih maju dari diri kita yang kemarin, sampai kita nemuin bahagia versi kita sendiri. Terakhir, soal kepribadian. Ternyata gaya hidup kita itu pilihan kita sendiri yang udah kebentuk sejak kecil. Kita bisa berubah gak sih? Bisa banget. Tapi kenapa susah? Karena kita takut sama hal baru, takut gak bisa prediksi dampaknya, dan takut sama pandangan orang. Jadi sebenarnya berubah itu bukan soal bisa atau enggak, tapi soal berani ambil risiko atau enggak. Sebagai penutup, ada satu quote favorit aku dari bab malam pertama ini di halaman 32 yang isinya, kita bukanlah mesin yang dapat digantikan, kita tidak membutuhkan pergantian melainkan pembaruan. Gimana menurut kalian? Agak pedes ya poin-poinnya. Poin mana yang paling nampar kalian sih? Tulis di kolom komentar ya. Nanti kita diskusiin. See you di Sebeba berikutnya. Bye-bye.